Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Operator Pemula. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat kuis interaktif untuk dibagikan kepada para peserta didik. Oke, langsung ke caranya. Karena di sini peserta didik dipastikan akan menggunakan HP untuk mengakses kuisnya, kita klik presentasi saja. Presentasi, kemudian presentasi untuk seluler karena nanti respondennya atau peserta didiknya akan menggunakan HP untuk mengakses kuisnya. Nah, kemudian kita pilih terlebih dahulu template yang cocok ya untuk desain awalnya. Kita cari template-nya, misalkan saya pilih template yang ini. Nanti buka terlebih dahulu, kemudian untuk memasangkannya ya jangan lupa dengan cara diklik ya. Diklik nanti akan otomatis pindah template-nya. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau misalkan sudah seperti ini, kita robah di atasnya. Kita robah dengan nama kuis saja ya. Kita robah kuis. Ini untuk yang bawahnya kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini setelah seperti ini kita atur posisinya. Oke, kita duplikat untuk judul keduanya. Untuk judul keduanya kita masukkan saja di sini judul kuisnya, yaitu tentang, misalkan saya mau buat kuis tentang bangun datar. Oke, diatur supaya lebih pas ya. Nah, setelah itu setelah ya ini kalau misalkan mau diganti warnanya, warna tulisannya boleh diganti misalkan dengan hitam. Nah, untuk yang ini setelah itu kita cari, klik di elemen ya, di elemen kita cari untuk tombol start ya. Klik untuk tombol startnya atau tombol mulai. Oke, cari mana yang pas. Oke, kita pilih yang ini saja dulu. Nah, posisikan tombol startnya sepas mungkin. Oke, setelah pas, kita untuk menunya kita tambahkan slide selanjutnya, yaitu kita buat menu soal ya teman-teman. Kita membuat menu soalnya, misalkan contoh di sini ada soal nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, kita buat dulu. Klik halaman untuk namanya ya di atas judul. Nah, kemudian kalau misalkan sudah selesai, kita cari di elemen itu untuk nomor-nomornya ya, biar kelihatan seperti tombol. Kita cari di elemen nomor-nomor tombol dari nomor-nomor soal. Oke, kita masukkan aja dengan klik ya semuanya, nanti kita pisahkan. Misalkan di sini saya akan membuat 5 soal. Oke, kita pisahkan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5 nya nomornya kita paskan. Sampai selesai. Oke, kalau misalkan dikira sudah pas, kita klik lembar selanjutnya untuk
apa namanya, soal ya. Kalau misalkan mau diganti ya, mau diganti apa background warnanya dari slide tersebut, bolehlah, bisa. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk soal ya, slide soal. Misalkan di sini saya masukkan soal nomor 1, masukkan juga apa, deskripsi soalnya. Oke, kita buat saja soalnya di sini. Oke, misalkan ini soalnya yang manakah gambar dari segitiga. Nah, untuk apa, cari pilihan jawabannya, kita cari apa, dari elemen kita cari segitiga. Kayak yang ini hapus dulu. Kita cari segitiga mana yang pas ya, yang pas, segitiga yang pas. Oke, kalau misalkan ini. Nah, untuk gambarnya kalau misalkan itu putih, kalau misalkan mau jadi hitam, tinggal klik itu yang warna di atas itu, samping kiri. Nah, setelah itu kita cari lagi untuk opsional, jawaban opsional selanjutnya. Kita cari bidang datar, bangun datar yang lainnya untuk pilihan jawaban. Nah, kalau misalkan sudah beres, kita masukkan juga teks untuk petunjuk ya, teks petunjuk supaya siswa bisa, kalau misalkan mau memilih jawaban nih harus gimana ini, ditulis klik gambar untuk memilih, perintahnya di sini untuk memilih ya, klik gambar untuk memilih jawaban ya. Untuk memperbesar ya, bisa diklik yang bawah. Oke, setelah itu kita tambahkan untuk soal berikutnya. Kalau misalkan ini, nah ini nanti kalau misalkan mau di copy ya, tinggal drag saja. Nah, tinggal apa namanya, salin, terus kemudian drag ke halaman yang mau ditujunya ya, seperti itu. Nah, di sini saya juga mau mengcopy soalnya biar nggak nulis lagi. Nah, tinggal nanti diganti saja soal nomor 2 gitu, seperti itu. Nah, untuk deskripsi apa soalnya kita ganti lagi. Nah, kemudian kalau misalkan pilihan jawabannya mau dipakai dari soal sebelumnya ya, gampang, biar tidak satu-satu ya, biar tidak satu-satu seperti ini. Kita pilih dulu, tapi jangan blok A seperti Ctrl A seperti itu, tekan shift lalu pilih gambar mana ya, yang mau diduplikat, kemudian klik duplikat, tarik ke halaman selanjutnya. Nah, kalau misalkan udah seperti itu, kita cari lagi untuk opsional jawaban selanjutnya. Misalkan saya tambahkan di sini gambar layang-layang ya, bentuk. Nah, di sini kita tarik saja, simpan dan rapihkan. Oke, lakukan hal serupa ya untuk soal nomor selanjutnya. Bagaimana bentuk soalnya mau seperti apa ya, lakukan. Kalau misalkan mau mengeditnya copy paste, tinggal lakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan. Oke, gimana kalau misalkan pilihannya itu mau teks ya, gampang, tinggal ke kolom teks, terus tambahkan judul dan isi deh opsional untuk jawabannya. Misalkan di sini Prisma. Nah, kita untuk mengkopinya, kalau misalkan mau di copy tinggal Ctrl C Ctrl V, gampang kan, tinggal rubah lagi, misalkan di sini B apa gitu ya, gampang ya, tinggal lakukan. Untuk pembuatan soalnya lakukan hal yang sama. Kalau misalkan
dibuat mau dibuat serupa ya, mau dibuat serupa, misalkan A apa, B apa gitu, tinggal copy saja, terus kemudian diganti opsional jawabannya. Nah, untuk merubah itunya bisa diklik di atasnya untuk merapihkan letak tulisannya. Nah, setelah misalnya soalnya beres, kita di sini akan membuat halaman untuk nanti kan ada tulisan, kalau ngeklik jawaban ada tulisan salah, ada tulisan keterangan benar jawabannya. Nah, misalkan saya akan membuat di sini untuk jawaban yang benar ya. Kita cari saja di sini di elemen, kita cari animasi benar ya. Kita cari animasi benar ya, yang ini aja, yang checklist. Oke, kita masukkan. Oke, kita ganti aja latarnya biar kelihatan pakai yang putih. Nah, setelah itu kita masukkan teks ya, teks benar gitu. Teks benarnya kita masukkan kita ke teks, cari model teks yang mana yang mau dipakai. Nah, kita cari pakai yang ini aja, kita rubah tulisannya menjadi tulisan benar. Nah, yang bawahnya hapus. Nah, setelah itu kita klik lagi, kita buat yang untuk kategori yang salah ya, atau incorrect. Ketikkan saja incorrect, kita masukkan animasinya, kita sesuaikan posisinya, kemudian kita cari di sini tulisan salah. Masukkan saja ya dari teks, pilih tipe teks mana yang mau dipakai, gaya teksnya. Oke, kita ganti dengan salah. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi untuk slide selanjutnya, yaitu kalau misalkan kita keluar atau tidak gitu kan, ada pilihan mau misalkan mau keluar atau mau menyelesaikan tugas atau menyelesaikan kuis ini. Nah, di sini ada konfirmasi terlebih dahulu, kita buat apakah Anda akan mengakhiri kuis. Nah, ini menu konfirmasi, kita buat menu konfirmasi. Kita ke elemen, kita cari lagi untuk konfirmasi iya dan konfirmasi tidaknya. Nah, kita cari yang cakra ini untuk konfirmasi tidaknya, tidak akan mengakhiri, dan konfirmasi iya-nya ya, kita pakai yang ini saja untuk untuk mengakhiri. Nah, di sini kita kasih keterangan, takutnya salah persepsi, takutnya yang cakra itu adalah mengakhiri dan yang checklist itu adalah tidak mengakhiri. Nah, kita kasih di bawahnya keterangan. Nah, kita yang cakra itu kembali atau tidak mengakhiri, dan yang checklist itu mengakhiri atau keluar. Nah, setelah itu kita buat lagi di halaman selanjutnya, yaitu halaman akhir ya, halaman akhir atau halaman untuk terima kasihnya. Oke, kita cari mau pakai template yang mana yang cocok ya, template yang cocok ya, kita pakai yang ini sajalah. Oke, kita hapus item yang tidak kita inginkan, hapus. Nah, setelah itu kita ganti terima kasih. Nah, kalau misalkan mau dikasih mau dikasih nantinya mau dikasih gambar, gampang ya.
kita masuk ke elemen, kita cari. Nah, terima kasih. Cari terima kasih. Nah, misalnya kita pakai yang ini, kita perbesar. Oke. Nah, ini elemen yang bawahnya kita hapus. Nah, oke, setelah beres semuanya, kita tinggal membuat menu ya. Tombol jalan pintasnya kita buat dulu. Nah, ini di sini misalkan di soal kita di sini mau membuat di soal pertama itu ada tombol soal berikutnya, soal berikutnya, terus ada soal sebelumnya gitu. Oke, untuk soal berikutnya kita kasih saja tombol next. Oke, kita rapihkan. Misalkan tombol next kita rapihkan posisinya. Nah, kita ganti aja ya tombol nextnya sama yang ini. Kita ganti sama yang ini tombol nextnya. Rapihkan. Bebas ya Bapak Ibu mau memilih item yang mana ya. Bebas. Nah, kita ganti, kalau mau diganti ininya kita ganti warnanya. Nah, setelah itu kita buat di tombol di tengahnya itu tombol menu soal. Kita buat tombol menu soal. Kita ke elemen, cari saja menu. Nah, ini ada menu, ada ya yang agak gede itu. Oke, kita pakai yang ini saja, tinggal nanti kita kasih tulisan menu soal. Kita tambah lagi tulisan soal. Ini kan menu saja. Oke, untuk menambahnya gampang sekali, ini atur dulu. Gampang sekali untuk menambahnya, kita pergi ke teks, tambahkan judul di sini soal. Nah, klik. Nah, untuk Untuk supaya nanti kalau ditarik itu tombol menunya menyatu dengan soalnya, kita klik shift, terus kemudian klik gambarnya. Nah, klik shift, klik gambar, klik shift. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, klik tombol G. Ctrl G maksud saya, Ctrl G untuk menggrupkan antara tulisannya sama gambarnya. Nanti kalau misalkan diklik, nanti tulisan soalnya sama gambarnya. Oke, kita duplikat dengan biasa klik tombol shift, tahan, klik gambarnya akan ini, klik duplikat. Nah, tarik ke halaman berikutnya. Nah, di soal nomor 2 ini tadi kan soal nomor 1 nggak ada tulisan kembali ya, atau soal sebelumnya. Nah, ini di soal nomor 2 pastinya harus ada. Kita cari tombol back atau tombol kembali ke soal sebelumnya. Kita cari tombol mana yang pas, kayak yang inilah. Yang ini saja. Kita pakai tombol back yang ini. Oke, atur dulu biar ukurannya pas ya. Hampir sama-sama yang sudah ada. Oke, kita pakai yang ini saja tombol backnya. Setelah itu kita untuk ke halaman selanjutnya klik shift ya, klik gambar, klik duplikat. Nah, tarik ke halaman selanjutnya ke nomor 3, terus kemudian ke halaman nomor 5, yaitu soal nomor 4 ya, terus sampai ke soal terakhir. Nah, tentunya untuk di soal terakhir ini jangan next ya. Jangan next, kita ganti dengan, karena ini soal terakhir, kita ganti dengan tombol selesai atau tombol checklist. Nah, kita ganti saja tombolnya dengan tombol checklist saja ya. Tombol done. Kita cari tombol checklistnya yang mana ya, yang bagus. Oke, kita pilih yang ini saja lah. Ini kita sebagai contoh, kita pilih yang ini saja untuk mengakhiri atau tanda menyelesaikan kuisnya.
Nah, setelah itu selesai, sekarang tinggal kita buat linknya. Nah, di tombol start ini kita link. Nah ini klik yang itu, yang tautan, klik gambarnya, klik tautan. Kita mau ditujunya gambar mana? Gambar yang kedua misalkan. Nah, yang ini gambar yang kedua. Jadi ketika diklik ketika diklik start nanti yang ditujunya itu yaitu gambar yang kedua ya, seperti itu. Nah, gambar yang ini. Nah, untuk nomor 1 kita klik lagi tautan, kita ke nomor 1, judulnya nomor 1 itu ada di slide ketiga, nomor 2 di slide keempat. Nah, seperti itu. Nomor 3 di slide ke 5. Klik tombol selesai. Lakukan hal itu sampai ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Dan setelah itu, nah untuk ke nomor selanjutnya yaitu nomor 1, halaman ketiga. Oke, di menu di tombol menu yang ini. Nah, tombol menu, klik titik 3 ya, masukkan tautan. Nah, di sini kita kembalikannya ke yang menu soal yang tadi ya, ke halaman 2. Nah, untuk next nih, karena di situ posisi nomor 3, kita nextnya ke nomor 4 nih. Nah, di sini untuk menu sama. Nah, di sini di tombol back kita karena halaman 4 klik ke halaman 3. Untuk next itu dari halaman 4 ke halaman 5. Oke, lakukan itu sampai ke nomor lakukan hal yang serupa sampai ke halaman yang terakhir. Nah, di sini untuk halaman yang terakhir, nah ke situ. Jadi kalau misalkan klik centang itu ditujukannya ke halaman yang konfirmasi, ke menu konfirmasi. Nah, kalau yang X kita tujukan kembali ke halaman nomor atau ke halaman judul. Nah, kalau untuk yang keluar kita tujukan ke menu terima kasih. Ya, seperti itu. Nah, untuk di sini di tombol nah di situ karena itu jawaban benar, misalkan kita tujukan ke halaman, kalau benar ke halaman 8 itu ya, ada tulisan benarnya. Oke, ini saya cek aja biar takutnya nggak kerekam. Nah, untuk yang selanjutnya ini misalkan yang tulisan, klik aja seperti itu ya tulisannya, terus kemudian klik tautan, jawaban benar ke yang benar, jawaban salah ke yang salah ya menunya. Di sini kalau di saya jawaban benarnya itu 8, jawaban salahnya itu adalah 9 menunya, halamannya. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, di sini harus ada tombol kembali ya, lupa tadi. Di situ harus ada tombol kembali untuk setelah diketahui jawabannya benar, kita harus ada tombol kembali untuk ke nomor selanjutnya. Nah, kita pasangkan ini saja. Kalau sudah sesuai, klik tautan, kembalinya kemana, yaitu ke soal, yaitu halaman 2 yang ada kumpulan soal, nomor soal, ke halaman yang nomor 2 yang ini ya. Jadi kembalinya ke sana untuk memilih soal nomor lagi, klik selesai. Oke, kita copy, duplikat ke halaman selanjutnya yang ke halaman 9 yaitu kategori salah. Oke, kalau misalkan sudah beres, nah di sini coba kita apply ya, kita mulai. Kita animasikan terlebih dahulu. Kita animasikan, misalkan kalau misalkan mau masuk ya, dengan animasi pas masuknya kayak gimana gitu ya, diatur-atur supaya semenarik mungkin sesuai selera Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kita coba klik start yang di bawah. Nah, kita coba klik start. Klik start, langsung ke nomor soal nomor 1. Kalau misalkan jawabannya di sini benar, oke. Nah, seperti itu. Berjalan untuk linknya berjalan ya dengan mulus ya, seperti itu. Nah, ini kita coba. Nah, seperti itu. Gimana?
Nah, untuk cara selanjutnya yaitu dengan membagikan. Bagikannya itu klik bagikan. Nah, di sini bagikannya ya, klik tautan hanya lihat. Nah, yang ini, tautan hanya lihat. Nah, itu ada linknya, klik salin. Klik salin. Nah, kalau misalkan itu ada tulisan sudah disalin, nah kita mau coba nih bagaimana tampilannya. Kalau misalkan nanti diklik oleh siswa, kita paste di sini, tampilannya langsung, nah tampilannya langsung seperti ini kawan-kawan. Nah, klik start, nanti siswa itu akan mengklik start ya, klik start, misalkan nanti siswanya itu seperti itu. Jadi gimana, mudah kan caranya? Oke, jadi yang di share itu adalah linknya ke siswa. Oke, cukup mudah. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila bermanfaat silahkan bisa di share kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.